Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Farid. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan hadir di Tawakal. Sama-sama. Dan pemirsa selain Ustadz Zastro juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Rini. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam. Gimana apa kabar Ibu? Baik. Sehat ya? Sehat. Syukur alhamdulillah. Baik. Ibu punya permasalahan apa sehingga Ibu mau datang ke Tawakal yang mau bercerita ke kita? Ya, awalnya dulu saya pacaran beda agama, punya pacar beda agama. Keluarga tidak setuju, akhirnya saya dijodohkan dengan pria. Memang baik pria itu, tapi saya tidak mencintainya. Tidak cinta. Iya, tidak cinta. Oke, terus kemudian kehidupan rumah tangganya seperti apa nih dengan berlandaskan tanpa cinta di situ? Saya tidak cinta, cuma hanya kasihan. Dia baik, tapi sayanya tidak cinta. Saya hanya kasihan sama suami. Oke, Pak Ustadz. Kalau misalnya hubungan rumah tangga nih berlandaskan asas kasihan, tidak karena cinta nih Pak Ustadz, walaupun memang dia dijodohkan, tidak kenal mungkin, tapi nggak ada cinta tetap di situ Pak Ustadz. Jadi begini, Mas Farid ya. Cinta pengertiannya itu apa? Kalau cinta dalam pengertian nafsu syahwat, daya tarik yang sifatnya physically, yang sifatnya ketertarikan pada lawan jenis itu syahwati. Nah, kalau cinta dalam pengertian ini sebetulnya bisa dipupuk dan ditumbuhkan, Mas Faris. Kalau itu ada kesadaran dari masing-masing pihak, terutama orang yang tidak merasa cinta. Ribuan bahkan jutaan kasus orang yang awalnya tidak mencintai, orang yang awalnya tidak kenal. Bahkan tradisi-tradisi orang tua dahulu, ya kan, tradisi menjodohkan itu awalnya bahkan kenal tidak, tahu pun tidak. Tapi masing-masing pihak mencoba berlatih untuk menyesuaikan, berlatih untuk memahami, sehingga dari situ timbullah rasa kasih sayang. Kasih sayang ini yang akhirnya bisa menimbulkan cinta yang bisa menggerakkan sifatnya syahwat itu tadi. Maka kalau orang Jawa bilang kan, witing tresno jalaran saka kulino. Dimulainya cinta itu karena kebiasaan berinteraksi, berkomunikasi, dan ada kesadaran dari masing-masing pihak untuk mencoba membuka diri menyintai. Itu Mbak Rini. Kalau Mbak Rini awalnya tidak cinta pada suaminya karena itu dipaksa, tapi Mbak Rini bisa ikhlas menerima ini, itu insya Allah akan pelan-pelan mulai terbuka dengan kebiasaan ini. Apalagi sudah mulai ada tumbuh rasa kasihan. Tapi kalau Mbak Rini menutup diri terus dan membayangkan sesuatu yang ada di luar dia, membandingkan dengan yang lain yang sifatnya ini nafsu, ya itu artinya Mbak Rini sudah menutup diri terhadap kebaikan orang. Maka berlatihlah untuk mencoba membuka diri dan ikhlas menerima ini apa adanya. Gitu. Ya. Nah, Ibu Rini sendiri sempat membuka diri atau tetap terus menutup? Saya sebenarnya masih mencintai pacar yang lama. Belum move on, masalah itu masalahnya. Saya emosian, saya keras sama keluarga, sama suami. Saya sering minta cerai sama suami. Tapi suami tidak mengabulkan, tidak mau cerai. Nah, tadi ngomong keras, kasar juga nggak sih sama suami? Iya, saya begitu. Berlaku kasar. Kasar. Seperti apa sih kasarnya? Saya sering memukul dia, menampar, bahkan menendang, menjambak rambutnya, karena saya begitu emosi. Mas, aku mau ngomong. Kenapa sayang? Aku mau minta cerai. Memangnya kenapa? Kok kamu ngomong kayak gini? Iya, aku mau minta cerai. Iya, tapi kita kan nggak ada masalah apa-apa sayang. Aku tuh nggak cinta mas sama kamu. Ya udah sih kita cerai aja. Aku tahu, kamu bicara gini karena kamu masih belum menerima pernikahan kita. Iya.
Sayang, sampai kapanpun aku nggak akan nyariin kamu. Mas, pokoknya aku minta cerai. Sayang, sampai kapanpun aku nggak akan cerai sama kamu. Aku nggak mau, karena aku udah sayang sama kamu. Kamu ngerti dong, Mas, aku minta cerai. Sampai kapanpun aku nggak akan nyariin kamu. Aku nggak mau cerai. Aku udah sayang sama kamu. Kamu jahat, Mas. Itu mulai kasarnya gara-gara apa biasanya? Ada yang salah ngomong kah dia atau apa gitu? Enggak, dia nggak ada salahnya. Saya yang salah. Karena saya ingin berbakti sama orang tua, akhirnya saya setuju. Orang tua tidak mau saya menikah dengan berbeda agama. Iya. Oke, enggak, maksud saya gini, ada pemicunya apa enggak sebelum Bu Rini ini melakukan kekerasan sama suami? Misalnya nih, suami minta makan, terus Ibu Rini nggak ngasih, terus dia marah, terus Bu Rini lebih marah lagi misalnya nih. Atau ada hal-hal yang lain nggak? Hal yang lainnya saya keluar rumah, sering keluar malam, dilarang sama dia. Itu yang bikin Bu Rini langsung marah-marah sama Iya. dia dan melakukan kekerasan sama dia. Oke, Pak Ustadz, dengan terus menutup diri, nggak bisa move on, dan juga akhirnya ada emosi di situ sampai bahkan dia sudah memukul suaminya sendiri nih Pak Ustadz. Iya, Masya Allah ini Mas Farid ya. Padahal dalam hadis itu disebutkan ya, tapi pernah mengatakan bahwa dua orang yang sholatnya ini hanya tidak melampaui kepalanya. Artinya tidak diterima, cuma diucapin aja. Ini mereka yang sholat loh, ini mereka yang ibadah. Itu aja sholatnya adalah bahasa kasarnya nggak diterima sama Allah, tidak pernah melampaui kepalanya. Dua orang ini adalah pertama perempuan yang lari dari tuannya sampai dia kembali. Yang kedua adalah istri, ya, istri yang mendurhakai atau bersikap keras. Jangankan bersikap keras Mas Farid, istri menolak bersikap kasar saja pada suami, itu sholatnya nggak akan diterima. Nah, dan bahkan di salah satu hadis disebutkan bahwa tidak akan pernah mencium bau surga seorang perempuan yang tidak bersyukur terhadap apa yang diperoleh dari suaminya. Nah, Mbak Rini, Masya Allah, ini saya bayangin suaminya ini orang baik, orang sabar. Kalau Mbak Rini mau, ya mulailah sekarang untuk move on segalanya, mulailah menerima kenyataan ini apa adanya supaya nggak berlarut-larut, Mbak Rini. Ya. Pak Ustadz, kalau boleh tarik mundur nih, Pak Ustadz, boleh nggak sih kita posisi sebagai seorang anak? Oke, kita pengen berbakti sama orang tua, tapi di saat pilihan itu kita nggak suka, kita bisa nggak bilang ke orang tua? Bisa. Saya nggak suka Bu, misalnya gitu. Bisa didialogkan, bisa diomongkan. Ya, makanya beberapa ulama mengatakan bahwasanya orang tua punya hak memaksa anak, terutama persoalan perjodohan. Tetapi beberapa ulama yang mengatakan bahwa anak juga perlu dipertimbangkan suaranya. Karena apa? Ini merujuk kepada tujuan perkawinan, bahwasanya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu. Maka dalam upaya mempertahankan keluarga yang seperti ini, untuk menghindari terjadinya keretakan, untuk menghindari terjadinya perselisihan dalam hidup rumah tangga antara suami istri, si pelaku sebaiknya diajak omong, diajak bicara, diajak berdiskusi, gitu. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Dan ini sudah kejadian gitu. Ini ya? sudah kejadian, dan Mbak Rini juga sudah memutuskan apapun yang terjadi. Mbak Rini sudah memutuskan, dan itu kata kuncinya membentuk pengabdian kepada orang tua. Mbak Rini, kalau saya boleh sarankan, Mbak Rini pengen kan hidup bahagia dunia akhirat. Mbak Rini tidak inginkan hidup seperti ini berkepanjangan karena menyiksa diri. Nah, maka menurut saya Mbak Rini, ya sebaiknya Mbak Rini mulai berubah ya Mas Farid ya. Menerima ini apa adanya, berlatih untuk menerima suami yang sudah baik ini. Jangan menuruti nafsu, menuruti keinginan untuk terus membayangkan pacarnya. Sudah putus. Karena ada dua kerugian kalau ini diteruskan. Pertama, kehidupan rumah tangganya nggak bahagia. Kehidupan rumah tangganya nggak harmonis sehingga menjadi siksaan batin. Yang kedua, di akhiratnya Mbak Rini harus bertanggung jawab terhadap masalah ini. Maka daripada seperti itu,
ada jalan untuk menuju dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia bahagia terima suami apa adanya. Belajar mencintai, belajar membuka diri, tutup masa lalu. Secara psikologis banyak cara untuk ini Mas Farid, ya. Banyak cara untuk ini. Misalnya mengingat kebaikan suami, misalnya mencari kegiatan-kegiatan momentum-momentum bersama supaya bisa mengakrabkan dan membuka diri. Banyak metode secara psikologis maupun sosiologis. Iya. Tapi secara spiritual, ya, secara spiritual, Mbak Rini satu, banyak berzikir, mengingat Allah. Baca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Dibaca setiap saat. Ini untuk memalingkan kita dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Gitu Mas Farid. Kemudian Mbak Rini, Mbak sudah berapa lama menikah? Sudah 8 tahun. 8 tahun. Nah, waktu tadi Mbak bilang minta diceraikan sama suami sikapnya seperti apa nih responnya dia? Dia seolah nggak ada peristiwa apa-apa. Dia adem-adem aja. Sayanya yang begitu emosian minta cerai terus sampai sekarang. Sampai sekarang? Dan dia tetap diam aja? Tetap diam aja. Oke, Pak Ustadz. Bentar, saya pengen tanya dulu nih Mas Farid. Ya. Apa yang mendorong Mbak Rini ingin cerai? Dan apa yang Mbak Rini ingin lakukan ketika perceraian itu terjadi? Pengennya apa sih? Gitu. Kok Mbak Rini ini pengen cerai, menerima suami sudah sebaik itu, menerima suami sudah sesabar itu, menerima suami orang yang ikhlas seperti itu. Mbak Rini menginginkan apa lagi? Sosok lelaki macam apa? Dan ingin apa dengan perceraian itu? Karena saya tidak bahagia Pak Ustadz. Oke, ukuran bahagianya buat itu, Mbak Rini itu apa? Ini harus dibedakan Mbak Rini ya. Anda sebetulnya mengejar nafsu apa mengejar kebahagiaan? Ini harus dibedakan. Jangan-jangan Mbak Rini karena ingin mengejar nafsu, mencari pemuas, mencari kanalisasi. Dan saya yakinkan kalau itu yang terjadi, Mbak Rini nggak akan memperoleh apa-apa. Oke, gini Mbak Rini, maksudnya Pak Ustadz adalah Mbak Rini sudah dapat di depan mata. Sudah ada di depan mata, bahkan sudah mendampingi laki-laki yang menurut kita ini dalam percintaan dari Mbak Rini adalah sempurna lah. Iya. Baik, apa segala macam sama istri, tapi memang karena Mbak Rini kan gak ada rasa sama dia. Iya. Itu kan, intinya gitu kan ya. Betul. Nah Pak Ustadz mau nanya nih Mbak Rini sebenarnya ingin mencari kebahagiaannya seperti apa dalam bentuk mohon maaf syahwat kah, menurut syahwat, atau mau kebahagiaan lain untuk menuju ke surga gimana? Kalau ingin ketenangan istri, suami sudah melindungi. Enggak, ini suami bertanggung jawab nggak memberikan nafkah segala lahir macam? batin, memberikan Suami tanggung jawab. Tanggung jawab. Mohon maaf, lahir batin juga? Iya. Oke, hubungan suami istri tetap jalan? Jarang-jarang. Jarang-jarang karena Mbak Rini tetap masih belum bisa ngebuka hati ya. Oke. Oke, Pak Ustadz. Ini gimana nih Pak Ustadz nih? Ya. Jadi Kondisinya kita nih. kasih tahu ya Mbak Rini ya. Kita ini sudah lebih dulu hidup Mas Farid. Jadi paling tidak punya pengalaman, punya perasaan. Kita juga sama-sama pernah menuruti begitu. Ini menurut saya, mohon maaf kalau saya keliru, kecenderungan yang disebut kebahagiaan itu hanya menuruti keinginan. Harus dibedakan kebahagiaan dengan keinginan. Kalau keinginan itu biasanya sumbernya pada nafsu. Imam Bushiri pernah mengatakan bahwasanya an-nafsu katifli fa in tahmil. Jadi nafsu itu seperti anak kecil. Ya. Kalau ini anak kecil itu dituruti terus sampai dewasa pun dia akan tetap menyusu. Gitu. Dia akan tetap menyusu. Maka harus ada upaya memaksa diri untuk menyapih. Tapi kalau disapih, kalau dikendalikan, dia akan berhenti. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, nafsu itu seperti anak kecil. Jadi, kalau sampean turuti terus keinginan ini, keinginan ketemu pacar, membayangkan masa lalu yang pernah indah-indah, itu terus seluruh emosi, perhatian, perasaan Mbak Rini akan tergerus. Dan itu kalau dituruti nggak ada selesainya. Jadi menuruti nafsu itu ibaratnya kayak minum air laut. Makin diminum makin haus. Makin dituruti, makin
membara dan membakar kemana-mana. Itu ya Mbak Rini. Maka alangkah baiknya Mbak Rini mensyukuri apa yang ada. Yang ada ini disyukuri, ini sudah yang terbaik. Karena Al-Quran juga mengingatkan, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang dibayangin Mbak Rini yang indah-indah, yang dicintai, yang justru itu membawa kejelekan dan keburukan bagi Mbak Rini. Tapi boleh jadi apa yang selama ini dibenci, ditolak oleh Mbak Rini, tapi justru itu yang membawa kebaikan. Nah, mulai sekarang Mbak Rini belajarlah, berlatihlah untuk menerima ini. Kalau Mbak Rini ikhlas menerima ini apa adanya, insya Allah jiwanya tenang. Pelan-pelan mulai belajar mencintai, cari yang menarik dari suami saya ini kira-kira apa. Kesabarannya. Oh mungkin dia nggak terlalu ganteng tapi dia perhatian. Oh mungkin dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu apa secara fisik, tapi dia punya kesabaran yang luar biasa. Nah itu dieksplor, itu dieksplor sehingga secara psikologis nanti bisa. Ya dicoba pelan-pelan Mbak Rini. Oke, Mbak Rini saya mau tanya lagi nih. Tadi Mbak Rini katanya sempet ribut itu dipicu dari Mbak Rini izin keluar malam ya. Keluar malamnya kemana? Ya saya cari kesenangan di luar sama teman-teman. Seperti apa? Saya keluar malam tanpa dia tahu. Saya tinggalin anak-anak di rumah. Gak diangkat lagi. Sayang, Apaan sih? kamu dari mana aja sih? Jam segini kok baru pulang? Aku teleponin kamu dari tadi nggak diangkat-angkat. Aku tuh khawatir. Hei, ditanya kok diam? Kamu tuh berisik banget sih. Aku tuh berjalan sama teman-teman aku. Bete di rumah. Iya, tapi kok lama banget. Itu anak-anak kasihan kan? Mereka nyariin kamu, kamunya pergi. Ya bisa aku sumpek mas di rumah. Iya, tapi nggak mesti tiap hari juga kan kamu pulang malam. Ya, kasihan kan anak-anak. Berisik banget sih.